Halo, ya balik lagi dengan saya Widi Sasongko. Kali ini video match reaction kemenangan Timnas Indonesia melawan Timnas Curaçao jilid kedua. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, jilid kedua pertandingan Timnas Indonesia menang lagi melawan Timnas Curaçao. Kali ini skornya 2-1, oke? Dua gol dari kita dicetak oleh Dimas Derajat dan juga Dendi, oke? Luar biasa. Ya, meskipun kita juga masih tetap kebobolan ya, tapi it's okay. Part of the game, part of the learning process. Indonesia jelas ada di track yang diinginkan oleh semua fans dari sepak bola di tanah air, oke? Ya, hari bahagia kembali datang malam ini di hari Selasa, tanggal 27 September. Indonesia menang lagi dan menang lagi, oke? Rentetan kemenangan ini sangat luar biasa dan ini menjadi mood booster buat semua fans sepak bola di Indonesia. Oke, kita bahas sedikit terkait taktik ya. Di pertandingan sebelumnya di leg pertama ya, atau kita bisa bilang jilid pertama, kita bisa bilang kita main 3 back dan itu kebobolan 2 gol. Sedangkan sekarang kita main 4 back dan masih kebobolan 1 gol. Ya, apa perbedaannya? Jelas dengan skema 4 defender, serangan kita sangat tereduksi ya. Kita lihat kemarin kita main 3 back, kita bisa bikin 3 gol. Sekarang main 4 back, kita hanya bisa bikin 2 gol dan menciptakan peluang yang jauh lebih sedikit daripada pertandingan dari jilid pertama. Ya, semua taktik punya kelemahan, semua taktik punya juga keunggulan. Nah, keunggulannya ketika kita bertahan, kita menerapkan formasi 4-4-2 dan saya lihat sih cenderung 4-2-3-1, oke? Cuman dari formasi 4 ini ada satu pemain yang sepertinya kurang ideal untuk menjalankan perannya sebagai fullback. Ya, siapa lagi kalau bukan Yakob Sayuri ya. Yakob Sayuri ini daya serangnya luar biasa. Tapi ya, dia telat balik ya. Dan itu sampai harus di cover oleh seorang Ricky Kambuaya ya. Ya aneh sekali ya, Ricky Kambuaya kayak ini formasi 4-2-3-1 ini dia bermain sebagai central midfielder, sedangkan defensive midfielder dipegang oleh Rahmat Irianto. Ya akhirnya apa ya, peran Ricky Kambuaya tidak terlihat ya, tidak terlihat sama sekali. Karena ya dia fokus menjaga kestabilan dari pertahanan yang ditinggalkan entah oleh Pratama Arhan ataupun Yakob Sayuri. Pratama Arhan tidak terlalu banyak menyerang, hanya mungkin di babak kedua setelah kita kembali switch menjadi 3 back ya dengan masuknya Muhammad Ferrari. Dan ya, definitely Yakob Sayuri ini perlu untuk belajar transisi. Kapan harus menyerang dan ketika diserang lu harus cepet-cepet balik, oke? Ya, tapi overall penampilan Yakob Sayuri itu bisa gue bilang masih di atas rata-rata ya. Dia sangat bekerja keras, stamina-nya nggak habis men. Itu luar biasa ya buat Yakob Sayuri. Dan memang usianya masih muda dan apabila ingin bermain secara reguler dengan sistem dari Sintayong, saya harapkan dia bisa belajar dengan cepat terkait cara transisi bermain dari bertahan, menyerang, bertahan kembali. Oke. Habis menyerang tidak harus langsung mundur ke belakang untuk bertahan, tidak, tetapi perhatikan pergerakan bola dari lawan. Di mana mereka ingin build up, kamu harus ada di sekitar aliran bola tersebut ya. Tidak hanya langsung menutup, tetapi nutupnya juga secara
secara progresif ya untuk menutup, tidak langsung drop. Karena kalau langsung drop, langsung ke belakang, ya pemain-pemain dari Curaçao ini punya skill dribbling yang lumayan. Ya namanya juga Curaçao, sedikit Selecao ya dari Brasil. Tapi ya kita sangat beruntung sekali melawan tim Curaçao yang di pertandingan sebelumnya sebelum datang ke Indonesia itu menghajar Vietnam 5-0 ya. Tapi di Indonesia strategi mereka nggak berhasil men. Ya seperti yang gue bahas di video saya kemarin, bahwa untuk menghadapi tim seperti Vietnam harus memang mengandalkan skill individu. Karena Vietnam organisasi permainannya bagus dan mereka hanya bisa dikecoh oleh skill individu. Sedangkan timnas Indonesia itu lebih kompak, lebih berwarna. Ada yang kebanyakan dribbling, contoh Witan, Egy, Sadil, Arhan, Yakob. Ada juga yang main give and go, tiki taka. Ya, Irianto, eh, Witan, Dimas Derajat itu ball pass-nya luar biasa. Ricky Kambuaya juga sudah mulai meningkat permainannya dari segi give and go-nya, tidak terlalu banyak dribbling seperti yang saya khawatirkan. Oke, pertandingan berjalan dengan baik di babak pertama di mana kita bisa mencetak gol cepat melalui tendangan geledek dari Dimas Derajat yang memanfaatkan bola muntah sapuan dari Witan Sulaiman. Ya tendangannya Witan ini luar biasa men, luar biasa kenceng ya, dan melengkung ya, band melengkung luar biasa. Dan kipernya ya masih kiper muda ya dari Curaçao, itu terkecoh men. Dia mengikuti elevasi bola dan ternyata bola balik ke tengah. Akhirnya dia menahan bola dengan tidak sempurna dan jatuh di kaki Dimas Derajat. Dan itu rebound mentality dari Dimas Derajat sudah sangat baik ya. Dia tidak hanya bisa membagi bola, tapi dia bisa berlari, punya rebound mentality dan insting yang luar biasa sebagai seorang fox in the box ya. Gue bilang dia ini tipikal fox in the box, tidak tipikal seperti Olivier Giroud yang ya tower ya, kayak menara aja itu. Tapi Dimas Derajat lebih lengkap permainannya, instruksi dari Sintayong juga lebih dipahami oleh Dimas Derajat. Tapi memang stamina men, kalau kamu menerapkan high line atau front line pressing, tentu saja stamina itu jadi sebuah masalah. Untungnya peraturan yang terbaru sekarang kita bisa mengganti 5 pemain. Jadi ya it's okay, banyak cadangan yang bisa membackup kamu ketika kamu lelah. Yang penting ketika bermain, berikan 100%, ikuti arahan dari pelatih dan give the best dari diri kamu. Ya luar biasa perjuangan dari timnas senior dari Indonesia menang 2-1 melawan timnas Curaçao. Ya, untuk player ratings saya berikan nilai dari penjaga gawang Sahrul. Luar biasa mainnya, memang agak kurang lengket ketika bola-bola corner ya. Saya beri dia nilai 6,5, oke. Kemudian dari sisi defense Elkan Bagot, ini gue khawatir Elkan Bagot ini tinggi tapi masih kalah duel dalam bola-bola atas ya. Ini yang saya khawatirkan dari penampilan Elkan Bagot, karena ketika dia sudah melompat maka untuk sprint ke belakang itu dia selalu terlambat dan ada beberapa judgement dari dia yang memang kurang pas ya, kurang pas. Bahkan ketika throw in yang dari Pratama Arhan, harusnya dia lebih difavoritkan untuk menjadi pemenang dari duel-duel udara. Jadi Elkan saya kasih nilai 6. Oke. Kemudian partnernya Rido ya. Rizky Rido itu juga gua kasih dia nilai 6 karena sedikit blunder, salah antisipasi dengan melakukan sliding yang nggak kena ya bolanya, sehingga true pass itu jatuh ke pemain lawan dan boom, kita kebobolan. Ya, it happens, it's okay, it happens. Tapi tolong di situasi seperti itu kita harus bisa menjaga kedalaman dengan cara membayangi aja strikernya.
Ya karena Curaçao strikernya sekelas apa sih? Ya, ya nggak sama kayak kita menghadapi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi yang dengan sudut sempit pun bisa bikin gol ya. Nggak, ini hanya timnas Curaçao, strikernya juga ya so-so lah. Jadi jangan diulangi lagi blocking-blocking yang seperti itu karena ketika udah true pass kita harus dalam posisi berlari ke belakang, oke? Dan untuk sayap kanan, full back kanan, Yakub Sayuri, gue kasih nilai juga 6 karena dia memang masih harus belajar terkait transisi bertahan dan menyerang. Sedangkan di sayap kiri, Pratama Arhan penampilannya luar biasa, mati-matian, gue kasih dia nilai 7 ya. Karena dia berkontribusi ketika fast break, itu pergerakannya pastinya lebih efektif daripada Yakub Sayuri. Untuk central defender dari midfield kita, Rahmat Irianto, ini juga melakukan satu kesalahan yaitu tidak bisa mencegah aliran bola true pass yang diberikan kepada striker dari Curaçao. Jadi saya kasih dia nilai 6,5. Sedangkan untuk Ricky Kambuaya, half time player, stamina juga ya sebenarnya dia stamina bagus, cuman memang terlalu banyak cedera sehingga dia kurang bisa maksimal dalam bermain. Gua kasih dia nilai juga 6,5. Oke, sebagai holding midfielder, penyerang lubang, SS, seorang Witan Sulaiman, saya kira dia adalah man of the match karena dia menyumbangkan kontribusi terhadap 2 gol yang diciptakan oleh Indonesia, di mana dia melakukan penetrasi dari tengah dan melakukan shooting keras sehingga rebound dimanfaatkan oleh Dimas Derajat. Dan gol kedua dia juga sangat tenang men, di depan gawang gak langsung keburu-buru untuk shooting. Dia masih bisa balik badan, kocek kanan kiri, umpan mendatar, di ujung sudah menunggu striker dengan insting yang luar biasa, seorang Dendi. Ya, ini luar biasa. Gue kasih Witan nilai 8 men. You are outstanding performance today. You have outstanding performance today, Witan Sulaiman. Kemudian untuk sayap kiri, Sadil Ramandani, ya dia punya stamina yang oke, punya visi bermain, cuman pastinya agak terlambat men. Terlalu banyak delay yang dia lakukan. Gue kasih dia nilai 7. Oke. Sedangkan Dimas Derajat, gue kasih dia nilai 7,5 karena rebound mentality dan juga pembacaan permainan itu sangat bagus serta frontline pressingnya juga sangat bagus. Egy Maulana ini juga pemain yang harusnya berfungsi sama seperti Witan dengan mengobrak-abrik pertahanan, tapi memang kali ini dia kurang disupport ya oleh seorang Ricky Kambuaya dan juga Witan sehingga dia terkesan bekerja sendirian. Tidak ada teman ketika dia mendapatkan bola untuk memberikan impact terhadap permainan dari timnas Indonesia. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait timnas Indonesia yang menang lagi push rank FIFA ya. Kita harap bisa push rank hingga peringkat 100 besar ya. Jangan 150, kurang. 100 besar timnas Indonesia pasti bisa. Oke. Next, ada event U17 bisa mengikuti jedak senior dan juga U20 yang sudah lolos di Piala Asia tahun depan. Oke, good luck buat timnas, buat penonton baru, jangan lupa subscribe dan dukung channel saya. Tekan tanda lonceng untuk mengetahui setiap notifikasi terkait berita sepak bola baik timnas maupun Manchester United. Tekan tombol like di video saya dan berikan komentar-komentar Anda dan insya Allah akan saya balas dengan bijak, oke? Itu dulu dari saya, Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola.